Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah, berdoa bersama, berfellowship bersama, menyembah Tuhan. Kita masuk ke ruang Maha Kudusnya, bergaul bersama dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Dan kita bisa masuk ke dalam hadirat Bapa yang Maha Kudus. Amin. Semua karena darah Yesus. Darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita semua. The royal priesthood. Kehidupan para imam. Kehidupan imam mat rajani. Kerajaan imam-imam. Kita mau melihat dan belajar. Karena kita semua ini adalah imamat rajani tersebut. Tapi kita mau belajar lebih lagi. Kalau kita mungkin tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam. Tetapi apa sih yang dikehendaki Tuhan? Apa yang Tuhan require, butuhkan, minta dari kita? Kita mau buka di dalam 1 Petrus lagi, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita mau baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Tuhan sudah memilih saudara dan saya menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel pada saat Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, yang juga terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Kita tidak membacanya karena sama. Bahwa pada saat itu Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel adalah umat pilihannya, bangsa yang terpilih. Tetapi saat ini kita membaca dari Rasul Petrus bahwa kita ini semua juga adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, kerajaan imam-imam, bangsa yang kudus. Kita sudah ditarik keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Nya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu, sangat relate dengan ayat firman Tuhan ini, 2 ayat ini aja. Bahwa kita dulu itu adalah orang-orang yang tidak dikasih, betul? Kita adalah orang yang terbuang, kita adalah orang-orang yang tidak dipandang, kita adalah orang-orang fasik. Tapi karena kasih karunia Tuhan sehingga kita ini yang dulu dianggap bukan umatnya huruf besar, tapi sekarang sudah memakai kata dipilih atau mendapat predikat adalah kita umatnya huruf besar. Katakan amin. Bangsa yang dipilih, diambil keluar dari kegelapan, bangsa yang kudus. Sekalipun kita pada saat itu dalam keadaan tidak kudus, penuh dosa, tetapi ketika Dia memilihnya, itu menjadi bangsa yang kudus. Mari kita mundur sejenak di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Ayat 13 hingga 25. 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu, waspadalah
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Sekalipun saudara kita semua sudah dipilih menjadi umat kepunyaannya, bangsa yang kudus, kerajaan imamat, tetapi kita harus hidup kudus. Kita sudah menerima darah Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan kita. Amin. Tetapi tidak cukup dengan kita, oke, kita percaya Yesus Kristus, darah Yesus menguduskan aku, sudah. Tapi kekudusan itu tidak hanya sekali, saudara. Ya, kekudusan itu tidak hanya sekali, tapi terus dilakukan terus menerus. Siapkan akal budimu. Seringkali di dalam kita, kekudusan itu bukan hanya ketika kita berkata holy, 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 kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kekudusan itu bukan dengan ketika kita berpakaian putih. Kekudusan itu bukan ketika kita melayani di altar, mimbar. Kekudusan itu bukan ketika kita berbuat baik. Kekudusan itu ada di dalam pikiranmu. Pikiran ini yang seringkali tidak kudus. Para imam pada saat itu, pada saat ketika zaman Musa, semuanya sampai hari ini bahkan tetap melakukan pelayanan itu di mimbar semuanya. Dari yang dulu di tabernakel, kemudian sudah menjadi gedung, dan sekarang hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para imam, imam besar, melayani semua ibadah, aktivitas dilakukan semua. Tapi tidak ada yang tahu. Aktivitasnya kelihatannya holy, kudus, mengorbankan korban bakaran, menaikkan pujian, menyampaikan firman, memberi persembahan. Itu tindakan yang kelihatan.
setiap hari beribadah, setiap hari berdoa, membaca firman. Tidak pernah bolong baca firman-Nya, terus menerus berdoanya, terus 3 jam. Dilihat orang, oh itu kerajaan imam kudus. Cuman sayang kalian saudara tidak memakai jubah yang panjang, jadi orang masih tidak kelihatan. Kalau dulu di zaman Musa, dari Musa sampai Yesus, kelihatan banget itu para imam. Beda banget para imam dengan rakyat biasa. Beda banget dari apa? Pakaiannya. Jubahnya panjang-panjang, putih bersih semuanya. Lalu kalau beribadah tangannya diangkat tinggi semuanya. Beda dengan rakyat yang biasa. Secara umum, secara global dilihat holy, kudus, betul? Kerajaan imam, the royal priesthood. Tapi siapa yang tahu di dalam pikirannya? Hanya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus. Dia tahu pikiran setiap orang. Oleh karena itu dikatakan, siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Persiapkan pikiranmu ketika kamu bertindak. Siap-siaplah ketika kamu melakukan segala sesuatu. Pikiranmu itu diwaspadai. Apakah ketika kamu bertindak itu dengan pikiran daripada Allah, yaitu roh, atau kamu bertindak dengan pikiranmu sendiri? Ketika kita bertindak dengan pikiran kita sendiri, maka kita tidak kudus. Sekalipun kita berkata holy, holy, menyanyikannya, sekalipun kita melayani altar, mezbah, mimbar, semuanya, tetapi pikiran kita kalau tidak kudus, maka kita tidak kudus. Jadi benar-benar harus sadar ketika kita melakukan setiap ibadah, ketika kita melayani Dia, kita harus sadar pikiran kita ini harus betul-betul roh, bukan dengan kemauan kita, dengan pikiran kita. Itu yang harus kita sadari. Di dalam roh ada kedisiplinan, ada ketabahan, diwaspadai secara roh. Pikiran ini yang suka sekali kotor. Tanganmu tidak kotor. Setiap hari cuci terus, pakai hand sanitizer terus. Tapi pikiranmu tidak bisa dipakai hand sanitizer, tidak ada bisa. Mau dicuci pakai sampo berapa kali itu rambut, tapi pikiranmu, di dalam pikiranmu yang kotor, yang tidak kudus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki putih bersih semuanya, harum. Tapi pikirannya kotor. Pikirannya kotor ini bukan hanya pikiran cabul. Pikiran yang kotor itu bukan hanya pikiran yang negatif begitu aja. Segala sesuatu yang bukan dari Allah Bapa yang ada dalam pikiran kita, itu adalah pikiran yang kotor, yang najis, yang tidak kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah ini require-nya dari Tuhan, dituntutnya dari kita itu kudus di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Harus sama seperti Dia, Tuhan Allah Bapa yang memanggil kita keluar dari kegelapan kudus. Kita harus hidup kudus. Harus garis bawahi dengan merah. Harus hidup kudus. Katakan, harus hidup kudus. Sekali lagi, harus hidup kudus. Tidak bisa tidak. Namanya the royal priesthood. Kerajaan imam-imam. Dikatakan nanti kita baca, bangsa yang kudus. Dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Apakah bisa kita? Kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Dari kehidupan kita yang tidak kudus,
Darahnya menebus kita. Dan darahnya itu gak bisa dibeli dengan emas, perak atau segala macam. Mahal sekali darahnya. Berarti kalau saudara semua dengan saya saat ini, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Tidak ada orang yang bisa membeli kita, saudara. Amin. Tidak ada. Engkau tidak akan bisa dibeli dengan dikasih makan. Karena perutmu lapar, kemudian kau dikasih makan, kau dibeli. Dibeli dengan harga 30 keping perak. Untuk menjual Yesus, tidak bisa. Karena engkau dibeli dengan harga yang mahal. Yudas saat itu dibeli, bisa. Karena Yudas belum dibeli dengan darah Yesus. Makanya dia bisa dibeli dengan ahli Taurat. Imam-imam itu dibeli dengan harga 30 keping perak. Tapi saudara dan saya hari ini, kita sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Tidak ada yang bisa beli kita. Tidak juga kelaparan, tidak juga penderitaan, tidak juga kekeringan. Tidak punya uang sekalipun, engkau tidak akan bisa dibeli oleh iblis lagi. Amin. Karena engkau sudah dibayar dengan lunas dan mahal oleh darah Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi kerajaan imam-imam yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatannya siapa? Perbuatannya Dia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Harus kudus. Kalau tidak kudus tidak akan bisa. Nah, kita mau lihat di dalam kehidupan para imam. Kita belajar dari kehidupan para imam-imam yang di zaman dahulu. Mereka itu pada waktu itu, kemarin saya sudah sampaikan tentang Nadab dan Abihu. Sekarang saya tidak akan ke situ lagi, tapi saya seperti kita buka di dalam 1 Samuel. Ya, sudah sempat saya sampaikan, tapi saya ulang sedikit aja. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, nak? Sehingga ku dengar dari segala bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitulah, nak, jangan begitulah anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Imam Eli ini imam besar, keturunan dari Harun. Ya. Jadi pada saat itu ada dua, ada suku Lewi dan ada keturunan imam besar. Harun adalah keturunan dari imam besar yang diambil, termasuk Musa adalah ditentukan menjadi keturunan seterusnya sampai garis turunannya semua adalah imam besar. Tapi ada anak dari Yakub yang namanya Lewi, dari situ, dari suku Lewi ini diturunkan semuanya menjadi para imam. Para imam-imam. Jadi ada dua, imam besar dan para imam pada saat itu. Imam besar ini yang melakukan korban persembahan yang sampai masuk ke ruang Maha Kudus, itu hanya imam besar. Lewi, para imam itu yang membersihkan, mengangkut peralatan tabernakel semuanya, ya, yang kadang membersihkan semuanya, peralatan tabut, perjanjian atau segala macam semuanya. Itu para imam.
Tetapi yang melakukan korban bakaran, baik itu yang di depan, di halaman, itu keluarga daripada imam besar. Masih anak-anaknya. Tapi imam besar yang besar artinya kepalanya, masih bapaknya ini, imam besar yang besar, itu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Itu peraturannya saat itu. Nah, Imam Eli ini adalah imam besar tersebut. Anak-anaknya ini dua, ini Hofni dan Pinehas, termasuk garis imam besar tersebut. Ya. Makanya ketika dia melanggar hadirat Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan, hidupnya tidak kudus. Ya. Jahat sekali. Coba di sini kita lihat ya. Mundur di ayat yang ke-12 deh. Ya, ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk, sehingga yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini yang dilakukan anak imam besar itu, yang bakalan akan menjadi imam besar juga seharusnya. Hofni dan Pinehas, dia adalah keturunan dari imam besar yang akan menjadi imam besar. Tetapi ini sangat jahat sekali. Memang mereka akan mendapat bagian daripada korban persembahan dari bangsa Israel yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi mereka ini serakah sekali, lobah sekali, mengambil yang harusnya dibakar dulu. Tapi gak mau, kalau sudah dipanggang gak mau, minta mentahannya. Berapa banyak sekarang hamba Tuhan minta mentahannya. Gak mau dikasih ini, kasih barang, minta mentahannya aja deh. Nah ini, dapat dari mana mentahannya? Dapat dari keturunan Imam Eli. Coba kita lihat di ayat yang ke-27. Singkat, cepat, karena banyak yang mesti saya sampaikan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli. Nah, abdi Allah datang kepada Eli. Berarti dia sebagai nabi, seorang abdi Allah, nabi datang menyampaikan firman Tuhan. Karena Eli sudah tidak bisa mendengar firman Tuhan lagi. Eli imam ini seharusnya bisa mendengar firman Tuhan, tapi ia sudah tidak bisa mendengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku pada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajihanku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian-bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati,
Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Dalam keluargamu tidak akan ada seorang kakek untuk selama-lamanya. Cukup sampai situ. Ini Tuhan berkata kepada Imam Eli, yang harusnya imam besar. Ya, cukup sampai situ dulu, nanti kita ini. Nah, seharusnya Tuhan tuh berjanji bahwa dari dia semua keturunannya akan terus, tidak akan pernah putus. Tapi akhirnya karena Eli tidak menghormati Tuhan, dia lebih menghormati anaknya, lebih takut kepada anaknya, maka Tuhan batalkan semua janji itu dan tidak ada keturunan daripada Imam Eli yang akan menjadi imam besar lagi. Karena memandang apa? Tidak hormat kepada Tuhan. Kekudusan itu adalah ketika engkau menghormati Tuhan. Eli dan anak-anaknya tidak menghormati Tuhan. Makanya dia memakai jubah yang panjang, yang putih bersih, tetapi dia tidak kudus. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Di dalam kekudusan tadi kita katakan kita harus hiduplah kudus karena aku kudus. Bagaimana caranya? Dengan menghormati Tuhan. Disitulah kita menjaga kekudusan kita. Tetapi Imam Eli dan anak-anaknya tidak menjaga kekudusannya ketika ia tidak menghormati Tuhan. Akhirnya anaknya mati dan Imam Eli pun mati. Tapi sebelum itu terjadi, bayangkan Imam Eli ini seorang imam yang besar, saudara. Bukan hanya badannya. Tadi Tuhan katakan sambil kau menggemukkan badanmu. Jadi seharusnya imam itu gak boleh duduk. Tapi dia cuma duduk, gak kuat dia berdiri. Tapi dia kerjanya cuma duduk aja. Karena dia sudah terlalu besar. Karena terlalu banyak lemak yang dimakannya. Saudara jangan suka makan lemak, saudara ya. Bahaya makan lemak itu ya. Nah, untuk menyampaikan kepada imam yang seharusnya bisa disampaikan ini, Tuhan harus pakai orang lain, orang yang mungkin tidak dikenal, abdi Allah, untuk menyampaikan firman-Nya. Karena Tuhan pada saat itu harus dikeluarkan firman-Nya supaya terjadi. Dan dia memakai seorang abdi Allah yang tidak terkenal, tidak tercatat namanya di sini. Tapi kemudian tidak hanya abdi Allah ini, Tuhan ini sampai, bayangin ya saudara, karena ada imam besar dan keluarganya yang tidak menghormatinya, sampai dia memanggil, dia curhat kepada seorang anak kecil. 1 Samuel 3. Kita gak usah baca semuanya. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, Samuel yang diserahkan oleh ibunya. Padahal Samuel ini bukan keturunan imam. Dari ayah ibu yang tidak keturunan imam. Tapi ibunya ini ketika berdoa memohon kepada Tuhan, dia sudah bertindak sebagai seorang keturunan imam. Karena keturunan imam itu akan menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Menjadi hambanya Tuhan. Menjadi imamnya Tuhan. Jadi ibu dari Samuel ini sudah menjadi seorang imam. Sekalipun dia bukan keturunan imam. Ketika dia menyerahkan anaknya ini, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Seorang ibu dari keturunan imam harus terus menerus menyerahkan anak-anaknya itu menjadi imam. Dikatakan, makanya dikategorikan Samuel ini adalah imam. Karena ibunya sudah menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan setiap hari, waktu masih sudah kecil, dibuatin baju efod. Sudah dipersiapkan dia itu sebagai seorang imam. Ya. Makanya engkau hamba Tuhan, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapkan anak-anakmu untuk melayani Tuhan. Jangan kau biarkan saja. Kalau engkau hamba Tuhan tapi anak-anakmu tidak melayani Tuhan, tidak bisa. Eli sudah tidak bisa dibuat Tuhan mencurahkan isi hatinya. Tuhan memilih seorang anak kecil, Samuel. 1 Samuel 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel,
sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian itu selama-lamanya. Cukup. Ini Tuhan bicara kepada siapa? Samuel. Tuhan curhat kepada Samuel. Tuhan menceritakan, aku akan melakukan hal ini. Samuel pada saat itu masih kecil, saudara. Cuman pakai baju efod kecil. Tapi satu-satunya yang murni, yang kudus pikirannya saat itu. Eli sudah tahu anak-anaknya itu menghujat Allah, tapi tidak berani memarahinya. Engkau sebagai hamba Tuhan, para imam, hamba Tuhan, kalau engkau tahu anak-anakmu tidak menghormati Tuhan dan engkau tidak berani memarahi anak-anakmu, engkau sama tidak menghormati Tuhan juga. Harus dimarahi anak itu yang tidak menghormati Tuhan. Harus tahu bagaimana cara pendidikan, bagaimana menghormati Tuhan. Duduk ketika engkau hadir di hadirat Tuhan saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan, tidak main HP. Diajar, dididik yang benar. Kalau engkau tidak lakukan itu, engkau sama dengan menghujat Tuhan, sama dengan tidak menghormati Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak bisa dibayar ya, dengan diganti dengan korban. Diganti, semua dosa itu diganti, dihapuskan dengan beri korban sembelihan yang besar. Tidak bisa diganti dengan hal itu. Dosa tidak bisa diganti dengan korban seperti itu. Akhirnya mereka mati. Ini kehidupan para imam seperti ini. Tidak adanya kekudusan. Tidak adanya kekudusan. Kekudusan yang bagi Tuhan mutlak. Karena Dia adalah kudus, maka kita harus kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Amin. Di dalam Ibrani 12 berkata, kalau itu bergantung terhadap dirimu, usahakan hidup damai. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Kalau engkau tidak damai, kalau di dalam hatimu tidak bersih, ada marah, ada amarah, ada iri hati, pikiranmu kotor, jahat, engkau tidak kudus. Dan kalau tidak kudus, tidak akan bisa ketemu Tuhan. Amin. Percuma berdoa, percuma beribadah, pakai baju putih-putih, pakai jubah yang panjang-panjang, tapi pikirannya nggak kudus. Dalam hatinya ada iri hati. Nah, tadi pikiran itu, Petrus berkata, waspadai pikiranmu. Orang nggak lihat loh iri hatimu. Itu di dalam pikiranmu. Betul? Tetapi ketika engkau buahi terus, kau biarkan berkembang, maka akan keluar ke dalam tindakanmu. Keluar lewat tindakan. Nah, ini kita lihat ini. Keluarga imam besar. Ya. Bilangan 12. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dengan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Ketika mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?
dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada mereka dengan tiba-tiba, Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan keluar sampai perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak akan berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Jadi keluarga imam, saudara. Keluarga imam besar, saya garis bawahi. Keluarga imam besar dari Musa, Harun dan Miriam. Ternyata ada iri hati di dalam Miriam dan Harun. Dia iri hati dengan Musa. Ya. Kemudian itu di dalam pikiran mereka. Dan mereka melakukan dalam tindakan dengan apa? Ngomongin, gosipin, ngomongin, mengata-ngatai. Itu bahasanya apa istilahnya sekarang? Oh, gibah, gibah. Ya. Ngomongin orang di belakangnya. Itu namanya gosip. Ya. Mereka pikir ketika mereka ngomongkan tentang Musa itu, Tuhan nggak tahu. Dan Musa pun tidak mendengarnya. Apalagi Musa itu seorang yang lemah lembut, baik sekali. Ya, dia sabar. Gak apa-apa tuh yang ngomongan saudaraku, gak apa-apa, sabar. Tapi tuannya tidak bisa sabar. Tuhan murka kalau ada orang yang mengata-ngatai hambanya. Itu Tuhan murka. Marah besar Tuhannya. Ya. Musanya yang diomongin diam aja, yang digosipin diam aja. Tapi Tuhan marah. Dan apa yang dia lakukan? Miriam langsung kena kusta, langsung sakit. Sampai minta tolong Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Gara-gara apa? Iri. Ini dia tidak kudus. Keluarga imam. Di mana? Pikirannya. Dia itu ketika dia mengalami apa? Waktu masa kebodohan tadi. Hati-hati. Dalam pikiran suka pikiran kita ini di situ banyak sekali. Kalau kau biarkan pikiranmu tidak kudus, tidak dikuduskan, maka di situ banyak pikiran jahat. Termasuk salah satunya iri hati. Saudara, iri hati itu bukan kepada orang yang jahat. Iri hati itu bukan kepada orang luar. Bahkan yang iri hati itu terhadap orang dalam. Kepada bisa saudara, bisa anaknya,
bisa istrinya, bisa suaminya. Iri hati itu gak pandang bulu. Siapa saja dia akan jadi iri hati selama itu dia menyimpan pikiran itu dalam pikirannya. Iri hati itulah sifatnya iblis, ada di pikiran, dan itu dibuahin. Satu iri hati, Miriam iri hati ketika melihat kok ada wanita Kus yang diambil oleh Musa. Kemudian dia bicara kepada Harun, dan Harun juga berkata, iya kenapa wanita asing ya, wanita Kus ya, kenapa ya? Iya kan, gak benar ini, Musa gak kudus ini, tidak benar ini Musa. Kan bukannya Tuhan bisa juga bicara lewat kita kan? Selama ini juga Tuhan bicaranya lewat kita kan? Untuk apa selalu dengan Musa? Ini mereka bicara sendiri di tenda mereka, tapi kedengaran sampai di Tuhan. Saudara hati-hati, sekalipun di balik pintumu, di kamarmu yang tersembunyi, kalau engkau membicarakan seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu kedengaran loh sampai di surga. Kedengaran sampai di Tuhan. Hamba Tuhannya itu mungkin tidur aja, terlelap, tapi Tuhan langsung bangun ketika dia mendengar ada orang yang menggosipkan, membicarakan hambanya yang diurapi. Langsung dibuat sakit. Itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan saya dengan Opa. Banyak orang yang ngomong-ngomongin langsung dibuat sakit. Dan sampai sekarang pun kalau ada orang yang ngomongin saya tenang saja, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi tunggu, bos saya gak akan tinggal diam. Dia mendengar walaupun kau bisik-bisik, walaupun tidak bersuara. Sekarang kan lewat WA toh. Ketika engkau berbicara mengata-ngatain seseorang, gak ada suaranya, cuman kata-kata doang ya. Emang dipikir Tuhan tidak bisa mendengar? Dengarlah. Iri hati, ini keturunan imam besar loh ini, Harun dan Miriam loh ini, tidak kudus. Sudah melayani Tuhan, tapi tetap tidak kudus. Di pikirannya, kepada siapa? Saudaranya sendiri. Iri hati. Karena itu saudara, kalau engkau dikatakan mau kudus, coba cek dalam pikiran, dalam hatimu, adakah iri hati itu? Oh, aku tidak iri kok dengan si A, si B ini. Tapi dengan keluargamu sendiri, suami, anakmu, istrimu, kakakmu, adikmu, bisa jadi. Mungkin pembantumu bisa jadi. Iri hati itu pokoknya gak pandang bulu deh. Dia bisa iri kepada siapa saja. Karena itu jangan dibiarkan. Tadi di Petrus berkata, waspadai, jaga tindakanmu di dalam pikiranmu. Iri hati itu masih di pikiran. Ketika engkau terus biarkan iri hati itu terus berkecamuk di pikiran, iya ya kenapa ya, kok bisa ya dia begitu, kenapa dia ini, terus lagi tambahin lagi. Kemudian engkau keluarkan dengan omongan kepada teman si A si B, kemudian dengan chatting, itu kenapa begini ya, iya memang benar gini-gini, tambah lagi, kemudian keluarnya apa? Tindakan. Ya. Suatu kebodohan yang akan kau lakukan. Sama, hampir sama dengan yang dilakukan Hofni dan Pinehas. Sama tidak kudusnya di hadapan Tuhan. Kekudusan, ketika Tuhan berkata, kuduslah karena aku kudus. Karena kita sudah dipilih keluar menjadi bangsa yang kudus. Sedikit aja nilai setitik Tuhan tidak mau. Tuhan mau holy, kudus, saudara. Jangan biarkan kalau itu muncul sedikit melihat iri hati. Kenapa ya kok dia ditolong ya, kok saya enggak? Kenapa ya kok saya masih tetap menderita? Kok dia sudah enak-enak? Itu sedikit saudara, cepat minta ampun. Minta Roh Kudus, tolong Roh Kudus, bersihkan aku. Bakar aku dengan apimu yang menghanguskan. Jangan dibuai, jangan tanya yang lain, jangan cari teman. Siapa tahu ada yang sama kali dengan saya punya pikiran seperti ini. Chatting sana, chatting sini. Iya benar. Nah tambah.
Satu lagi, kita lihat contoh keluarga imam juga. Bilangan 16. Imam besar sekarang. Nah, ini para imam. Para imam yang iri dengan imam besar. Bilangan 16. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Nah, imam dia, para imam. Beserta dengan Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Nah, cari sekongkolan dengan orang lain, dengan suku lain. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, imam besar. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya adalah orang-orang yang kenamaan, terkenal semuanya. Dikumpulkan jadi gerombolan. Korah buat suatu gerombolan untuk memberontak kepada Musa. Kemudian mereka berkata di ayat yang ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata katanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Nih, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah, segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Nih lihat, orang kalau iri hati, tindakan selanjutnya dibuahi, tambah banyak kelompoknya, tambah banyak gerombolannya. Tindakannya apa? Bohong lebih lagi, mengeluarkan suatu kebohongan, mengeluarkan suatu statement yang bohong. Kapan Musa meninggikan diri? Tidak pernah hal itu terjadi. Jadi tambah dosa ditambah dengan dosa. Nah, pada saat itu Tuhan melakukan apa? Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagi kamu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi? Dan sekarang mau pula engkau menuntut pangkat imam lagi. Di sini pangkat imam lagi adalah pangkat imam besar lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau meninggikan dirimu, menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kami ladang-ladang, kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Mendengar itu Musa sangat marah, dan ia berkata, Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka Harun, dan pada esokan harinya baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya di hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan itu di atasnya.
Lalu berdirilah mereka di depan pintu perkemahan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka, mereka berdua di depan pintu perkemahan pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Saudara nih lihat, orang yang dikata-katain, orang yang dihasut, ya. Kemudian yang memberontak Musa dan Harun, mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Ketika Tuhan berkata, pisahkan dirimu dari mereka ini yang memberontak ini, akan kuhabisi mereka semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Jangan Tuhan, satu orang loh Tuhan yang berdosa. Masa satu orang ini, tadi ada 200 berapa? Tapi di mata Musa ini Tuhan, gak ada Tuhan, satu Tuhan. Dia ini masih mau menjadi perantara antara bangsa itu dengan Tuhan. Masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? 23. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak-teriak mereka, dan katanya, jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api yang berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Sampai di situ dulu. Lihat saudara, keluarga imam besar dimusuhi dengan keluarga para imam, yaitu keturunan Lewi. Mereka memberontak, tidak terima dengan kepemimpinan daripada Musa dan Harun. Dengan apa? Iri hati, pikiran yang tadi, yang jahat, yang tidak kudus. Kemudian apa? Timbul lagi apa? Dusta, berbohong, mengatakan yang tidak benar. Ditambah lagi seperti itu. Tapi Musa dan Harun masih mau mendoakan mereka, masih mau maju di antara Tuhan dengan mereka. Tuhan sudah katakan, minggir kamu, biar aku habisin mereka semua.
Tapi Musa masih menghadap Tuhan. Jangan Tuhan, ini cuma satu orang kok yang berdosa. Padahal lebih dari satu, bahkan lebih dari 100, 200 orang ditambah dengan anak istri dan keluarganya semuanya. Itu mereka menista Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan sama sekali tidak tinggal diam. Dia tetap melaksanakan apa yang dia kehendakinya. Karena bagi dia kekudusannya itu mutlak sekali. Tidak bisa dilanggar kekudusannya dia. Sebagai imam, the royal priesthood harus kudus juga. Karena dia kudus. Begitu ada iri hati, ada marah, amarah, benci, dendam. Ada tipu muslihat, ada kelicikan, ada dusta. Itu sama dengan najis dan menista Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mau memiliki imam-imam yang seperti itu. Langsung dihabisin. Bayangin tuh, bumi langsung terbuka, tanah terbuka, saudara. Telan hidup-hidup tuh orang. Saudara bisa berkata, oh ini orang dulu. Tidak, saudara. Ini perjanjian lama, saudara berkata. Sekarang, ya mungkin bumi tidak menelan saudara. Tapi tunggu nanti. Tuhan sedang menyimpan murkanya Tuhan untuk orang yang tidak kudus. Apalagi keturunan imam, apalagi imamat rajani yang sudah dipilih keluar dari kegelapan, yang sudah dikasih kesempatan melayani, yang sudah dikuduskan, kemudian hidupnya tidak kudus lagi, baru cuman mikir doang. Itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Ya. The royal priesthood, kuduslah sebab aku kudus. Itu mutlak. Kekudusan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Kekudusan Tuhan tidak bisa diganti dengan korban bakaran atau apapun juga. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa diganti dengan apapun. Saudara. Nanti kita membacanya di perjanjian baru. Oh, enak sekali. Saudara membacanya dengan semangat. Tapi tunggu. Kalau engkau tidak kudus, tidak bisa. Tadi iri hati, ya, serakah, lobah, anak-anak dari Imam Eli, ya, serakah, sembrono tentang persembahan, mengambil, mencuri, nah, itu dosa. Kekudusan tidak bisa seperti itu. Ya. Kemudian dari keluarga imam besar, iri hati. Miriam dan Harun iri terhadap Musa, sesama keluarga imam besarnya. Kemudian ada para imam iri dengan imam besar. Dengan akhirnya bertindak apa? Memberontak. Mengumpulkan segerombolan. Memihak. Diajak untuk menjadi kelompoknya dia. Memberontak. Padahal itu semua adalah umatnya Tuhan. Dengan apa? Suatu kebohongan. Akibatnya apa? Tuhan tetap murka. Kekudusan Tuhan tidak bisa dinista. Dia murka. Nah sekarang coba kita lihat satu lagi. Bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu. Engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum buat umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan serta seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel,
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tadi kita lihat Musa dibela Tuhan. Musa harus dibela Tuhan berapa kali? Berkali-kali. Sekarang Musanya sendiri, dia adalah imam besar itu. Memang Tuhan pernah memerintahkan kepada Musa untuk memukul kepada gunung batu untuk mengeluarkan air. Ketika bangsa Israel itu berteriak-teriak, minta air, haus, haus, haus. Ya emang nyebelin sih kadang-kadang kalau orang yang minta-minta seperti itu. Teriak dengan, ayo bagaimana, kenapa kau biarkan kami menderita, kenapa kau biarkan kami mati, kau mau membunuh kami. Terus mengeluarkan perkataan seperti itu. Dan terulang lagi, bangsa Israel melakukan lagi. Minta lagi. Mereka kekeringan lagi, minta air lagi. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan katakan, ambil tongkatmu, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul dan katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ada nggak perintah Tuhan untuk memukul kepada bukit batu itu? Tidak ada. Tapi yang dilakukan Musa apa? Karena dia marah. Karena bangsa ini begitu durhaka memang. Bangsa ini begitu mengeluh terus, ngomel terus, nyebelin banget seperti itu. Maka Musa dengan marah, dia mengangkat tongkatnya dan memukul bukit batu itu. Keluar tetap air. Tuhan tidak menstop itu air keluar, tetap keluar. Tapi bagi Tuhan, Musa dan Harun melanggar kekudusannya. Dengan apa? Ketidakpercayaannya. Nah, mungkin saudara semua yang hadir di sini dan di rumah, engkau sudah tidak punya iri hati lagi. Haleluya, puji Tuhan. Engkau tidak punya benci dendam lagi. Engkau tidak pernah menggosipin orang lagi. Haleluya, puji Tuhan. Engkau tidak pernah memberontak lagi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi engkau tidak percaya kepada Tuhan. Apakah bisa? Orang yang selalu melayani Tuhan, orang yang memberitakan firman, orang yang melayani musik, WL, pujian, pendoa, bisakah menjadi orang yang tidak percaya? Musa, Tuhan katakan, ketika Musa tidak melakukan perintah Tuhan, yang Tuhan beritakan adalah berbicaralah kepada bukit batu itu, keluarkan air. Tapi Musa memukulnya. Dan ketika dia melanggar kekudusan tersebut, melanggar perintah Tuhan itu, bagi Tuhan Musa tidak percaya kepadanya. Berapa kali saudara melanggar perintah Tuhan? Saudara pikir oke, minta ampun. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, itu kita menyatakan diri kita tidak percaya kepadanya. Dan itu menunjukkan kita tidak menghormati Dia. Tidak menghormati Dia. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Seorang Musa yang lemah lembut, seorang Musa yang luar biasa tadi yang Tuhan ini kan melakukan dosa di mata Tuhan. Hanya dia memukul bukit batu itu. Memang pernah terjadi perintah tersebut. Tetapi bukan perintah itu yang sekarang yang Tuhan perintahkan. Perintah minggu lalu tidak bisa kita pakai untuk perintah hari ini, saudara. Setiap hari kita harus meminta perintah dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan hari ini? Apa yang harus dilakukan hari ini? Kita tidak bisa mengandalkan perintah yang kemarin-kemarin. Karena peristiwa mungkin akan terjadi sama lagi, terulang lagi, sama lagi. Sama-sama kebutuhannya adalah kehausan, kekurangan air. Pernah diperintahkan pukul bukit batu itu. Tapi kemudian yang kedua, bukan itu perintahnya. Speak to the mountain. Berbicaralah kepada bukit itu. Dan Tuhan sudah menyatakan, kalau kamu berbicara, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung ini untuk beranjak
maka gunung itu akan beranjak. Itu menyatakan apa? Ketika berbicara itu adalah faith, iman. Dan iman itu adalah kekudusan. Sebab tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Tuhan Allah Bapa. Dan tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah Bapa. Jadi iman, kekudusan sama. Kekudusan, iman. Kekudusan, ketaatan, kesetiaan itu sama. Kalau tadi kita kan be holy for I am holy. Kalau kita adalah the royal priesthood, kita harus kudus di dalam hal apa? Pikiran dan iman. Ini harus kudus. Selidiki pikiran kita. Selidiki. Masih adakah pikiran jelek, kotor, jahat kepada seseorang? Selidiki kita. Masih adakah keraguan, ketidakpercayaan, kekhawatiran? Itu merupakan melanggar kekudusan Tuhan. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari saya minta dihanguskan oleh api Roh Kudus. Setiap hari saya taruh diri saya di mezbamu. Saya persembahkan tubuh saya, hidup saya di mezbamu. Bersihkan Tuhan dengan api-Mu. Kalau ada kekhawatiran, kalau ada kecemasan, kalau ada ketidakpercayaan, hanguskan dengan api-Mu Tuhan. Bersihkan habis dengan api-Mu Tuhan. Saya tidak mau melanggar kekudusan-Mu Tuhan. Lebih baik saya gak punya apa-apa, tapi saya tidak melanggar kekudusan-Mu. Lebih baik saya dikecam, dicaci maki orang, tetapi saya tidak melanggar kekudusan-Mu. Dengan sedikit kekhawatiran, dengan sedikit kecemasan, hanguskan saya Tuhan. Itu setiap hari saya minta Dia menghanguskan saya. Supaya apa? Apinya yang kudus itu menguduskan kita. Dan Tuhan katakan, beribadahlah kepadanya dengan apa? Hormat dan takut akannya. Sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan. Satu ayat lagi terakhir. Maliaki 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam-imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia adalah satu pihak, ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Dan pihak lain ketakutan, karena ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada di mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan berkata kepada para imam. Tuhan berkata kepada saudara dan saya, the royal priesthood. Siapa kerajaan imam-imam?
Siapa di sini yang kerajaan imam mau? Siapa? Ya. Ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita adalah kerajaan imam itu. Apa? Damai sejahtera dan kehidupan. Kehidupan dan damai sejahtera. Bagi setiap para imam sudah diberikan kehidupan dan damai sejahtera. Artinya pemeliharaan akan kehidupannya para imam. Itu sudah dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Itu perjanjiannya. Dan ketika dipelihara kehidupannya, diberikannya juga apa? Damai sejahtera. Ini yang luar biasa. Karena di luar sana ada banyak orang dapat pemeliharaan yang luar biasa dengan mereka bekerja keras, mereka dapat semuanya. Tapi mereka tidak memiliki apa? Damai sejahtera. Tapi para imam ini diberikan kehidupan dan damai sejahtera. Tetapi mereka serong. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, karena kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak memperhatikan, maka aku mengirimkan apa? Kutuk. Dan bahkan berkat yang sudah mereka terima bisa diubah menjadi kutuk. Karena Tuhan tidak mau kekudusannya dilanggar. Para imam adalah harus kudus. The royal priesthood harus kudus. Dan di dalam mulut para imam itu ada pengajaran. Coba saudara bicara pada saudara sendiri. Di dalam mulutku ada pengajaran firman Tuhan. Sungguh, bukan ada gosip, bukan ngomongin orang, bukan ngatain orang, tapi di dalam mulutmu ada pengajaran firman Tuhan. Setiap gua berbicara harus pengajaran firman Tuhan yang keluar, sehingga ada orang yang diselamatkan, ada orang yang bisa berubah menjadi baik. Itu harus ada. Tetapi yang terjadi di sini, murka Tuhan terhadap para imam. Siapa bilang Tuhan tidak bisa murka? Tuhan murka, saudara. Sekarang saudara tunggu mereka kalau mereka berkata, oh Tuhan tuh baik-baik saja, Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Wait, tunggu waktunya Tuhan. Dia akan menuangkan murkanya Tuhan. Dia sedang nabung murkanya ini sekarang. Jangan engkau mau disesatkan. Tuhan tuh baik kok, Tuhan tuh baik. Jangan sesat saudara. Tuhan punya murka. Dan murkanya Tuhan kepada para imamnya terlebih dahulu. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu saudara, saudara dan saya sebagai royal priesthood, kerajaan imam-imam, kekudusan itu sangat penting. Bicara pada diri sendiri. Kekudusanku sangat penting. Katakan, jangan sampai kita melanggar kekudusan Tuhan. Hal yang kecil, pikiran, saya ulang lagi sedikit, pikiran dan kecemasan. Saya ditegur juga sama Tuhan. Pikiran, kecemasan, ketakutan, itu menandakan ketidakpercayaan. Dan ketika ketidakpercayaan, itu melanggar kekudusannya Tuhan. Karena itu siapa yang bisa tolong kita? Hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Minta terus ketika timbul itu, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya supaya saya percaya. Roh Kudus tolong saya yang khawatir. Roh Kudus tolong saya yang cemas. Roh Kudus tolong saya ketidakpercayaan saya. Tolong saya supaya saya tidak melanggar kekudusan Tuhan. Karena kita ini hidup di dunia yang menghimpit kita. Yes. Kadang-kadang kita bisa teriak. Kadang-kadang kita bisa terhimpit. Gak tahan. Disitulah pentingnya walking habitual fellowship with the Holy Spirit daily, saudara. Setiap hari. Dan bila Roh Kudus tegur, bila Tuhan tegur, segera bertobat. Segera ampuni saya Tuhan. Bakar habis dengan apimu yang kudus. Habiskan segala kekotoran di dalam pikiranku, hatiku. Habiskan Tuhan dengan apimu yang kudus. Amin. Itu saya lakukan saudara. Setiap hari saya korbankan. Setiap hari Tuhan, aku bawa di dalam diriku ini, di mesbamu. Habiskan, bersihkan Tuhan. Bersihkan Tuhan. Pikiran-pikiran khawatir
Bersihkan Tuhan dalam pikiran saya. Hanya api Roh Kudus yang bisa memusnahkannya. Kita nggak bisa. Mau kita alihkan, oh tidak, aku tidak pikirkan itu. Kemudian dengan kita membaca firman Tuhan, kita dengan misalnya membaca quotes seperti itu, tidak bisa mengubah. Yang bisa adalah Roh Kudus. Dengan apa? Kita korbankan, kita mengakui, ya aku salah Tuhan, aku berdosa, aku khawatir sedikit, aku marah dengan si A, aku jengkel karena dia begini, aku marah karena diperlakukan seperti ini, aku marah. Dengan kita terbuka di hadapan Tuhan, mengakui segala kekotoran kita, di situ kita bakar itu, kita persembahkan di mezbah, dan dia apinya yang membakar, menghanguskannya. Barulah kita bisa dikuduskan lagi. Tanpa pengakuan tidak bisa. Setiap hari saya lakukan, minta ampun, akui, selidiki aku Tuhan. Ada cemas, oh Tuhan ampuni, ambil Tuhan, terus saya lakukan itu. Hidup kita para imam harus 100% percaya kepada Tuhan. Harus mengandalkan kepada Tuhan. Tidak boleh pada orang, tidak boleh pada benda, tidak boleh pada pelayanan, tidak boleh pada apapun juga. Kita harus 100% bergantung, mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Sedikit kita mengandalkan keahlian kita, sedikit kita mengandalkan kemampuan kita, sedikit kita mengandalkan barang kita, sedikit kita mengandalkan uang kita. Itu sudah mulai membuat kita terserongkan keluar dari kekudusannya Dia. Mungkin kita gak langsung ditelan saudara di bumi, tapi didiemin. Sakit loh Tuhan, kalau didiemin Tuhan, sakit banget. Saudara harus delosor, tahu delosor, sampai minta jamah kakinya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau saya sempat khawatir, ampuni saya Tuhan, memang saya gak punya apa-apa, tapi lebih baik saya memiliki kekudusan-Mu Tuhan, daripada saya memiliki segalanya, tapi saya jauh daripada kekudusan-Mu. Ampuni saya Tuhan. Itu yang saya lakukan. Nah, saudara, mungkin kau gak punya apa-apa, tapi jangan sampai dalam mulutmu ini tidak ada pengajaran akan firman Tuhan. Kok gak ada kata-kata yang bisa keluar bagi seseorang, tapi harus keluar firman Tuhan. Jangan sampai keluar omongan yang bukan dari firman Tuhan. Itulah the royal priesthood.